Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Bersama saya Generasi Stres, yang akan meneruskan cerita lanjutan dari yang kemarin. Teluh, kamu harus mati part 2. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberi kesembuhan. Terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak hayal, penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes. Ku coba tegar menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Ku peluk dia. Sabar bu, Mas Wanto pasti sembuh, kataku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih bercecer kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Ku buang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra ku kerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua tugas dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Rencana awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di RS, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti. Rasanya belum sampai semenit rasa takut itu muncul. Raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Ark, ark. Pintu itu juga mulai bergetar. Brak, brak, brak. Terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun, seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya. Baru saja kubalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur. Langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. Pocong, teriakku. Tenang, tenang Rin, kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang, bukan karena keberanian. Tubuhku serasa kaku, bahkan lisan ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku. Kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya
mengencangkan cengkramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok goib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap. Aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan padaku. Segera aku berdiri mengambil perlengkapan yang akan kubawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah. Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyambangi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke RS. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding. Saat itu aku baru sadar sosok wanita itu ternyata merupakan perempuan Sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumahku. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku, dan tatapannya, matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam, itulah yang kurasa saat menatap wajahnya. Suara langka menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu, dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja kok lama? Ibu jadi khawatir," balasnya. Raut wajah wanita tua itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini. Mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik, tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan." Ku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah kupersiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya yang jaga Mas Wanto." Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang, ibu mertuaku terlihat sudah tertidur. Hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP. Ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempatku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijitin Mas Wanto sembari membacakan doa, dan tak berselang lama mata pun sudah tidak menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi sore ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, kuurungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan sosok kejadian sore hari kembali hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur, aku bergedik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri.
Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Ku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasa mereka mengikutiku, seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dan dalam fata morgana itu juga, mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Tok tok tok. Samar suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur. Tok tok tok. Ketukan itu kembali berbunyi. Ku buka mata dari tidur singkat yang baru ku jalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. "Ibu juga dengar," katanya, sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu. Sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam. Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1-2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangnya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pagi tiba dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Ku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. "Benar, kenapa aku sangat lupa?" "Ustadz Malik, Bu," kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Ku bongkar tas yang kubawa. Tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku charger HP itu, jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, ku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah, Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung. Selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. "Berserah pada Allah, jangan sampai kalian salah. Malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan," katanya. Menjelang sore, ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan.
Berdagang jamu merupakan mata pencaharian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu, dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya, namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang kuterima. Aku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Khusyukku berdoa, memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirimkan pertolongan. Tak lama dari sujudku usai Ustadz Malik tiba di sana. Tak banyak dia berbicara padaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya menggelinjang, bergerak seperti memberontak, darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian, kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa kulihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya. Sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini. Dia tidak akan sanggup bila semua diselesaikan. Diambilnya kain putih, diletakkannya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai tidak banyak wejangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan. Dia akan baik-baik saja." Seraya pergi meninggalkan kami. Langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu dengan meminta bantuannya. Ku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi. Aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib dia sudah bisa duduk sendiri, walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tak peduli apa yang dibahas mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya.
Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto. Tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya ku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu, tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu, hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga ku kemas barangku. Walau mulut manisnya tak henti memohon maaf, namun hati seperti terkunci. Enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kali kedua tanpa ditemani Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Sudah pasti sebagai manusia biasa ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak kugubris sudah tidak dapat ku tolerir. Bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku. Mereka tidak lagi berbicara di belakang tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis, bukan menanya. Kamu diceraiin. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu. Iya, sudah beberapa hari. Mana suamimu? Beneran cerai? Kata wanita lain yang ada di sana. Kuurungkan niatku belanja di sana, aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. Ye, malah pergi bukannya dijawab, serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah. Terasa mendidih, aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, ku tatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku. Ibu mau tahu soal apa? Teriakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup. Namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya. Ibu Eni ambruk, darah bercucur hebat dari kepalanya. Entah setan apa yang merogoh jiwa. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati, walau tubuh ini masih hidup. Melihat dia terkapar meringis kesakitan, bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu padanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah, meminta klarifikasi kepada keluargaku.
Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adikku. Iya, hanya mereka berdua yang benar tulus membela. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhkan hatiku. Mas Wanto datang bak pahlawan. Dia menjamin diriku. Dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf. Dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu, aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga kuceritakan kepada mantan suamiku. Dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku, seandainya perceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan, Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Di bawahnya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuatku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tetapi karena sedikit paksa dariku, mau tak mau beliau tetap memberikan izin, tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai, seru Bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang empunya. Fotonya Mas, aku bakar, katanya sembari menggodaku. 1 bulan berlalu, Mas Wanto pun sah bercerai dengan wanita misterius itu. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi juga aku mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa. Sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam, kupijat badannya. Mas, aku telat, bisikku padanya. Hah? Yakin kamu dek? Tanya padaku. Ini loh Mas, garis 2, kataku sambil kutunjukkan hasil tesku padanya. Aneh, tidak ada raut wajah bahagia. Dia sangat datar, senyumnya pun seperti dipaksa oleh tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu aku seperti mengulangi kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas. Rumah ini kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar. Malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti.
Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan lebih horor lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Namun dia hanya tertawa. Haha, jangan mengatakan aku jalang. Aku sudah tidak menginginkan Wanto. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu, katanya. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita itu. Aku memang tidak suka padamu, dan sempat berpikir kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku membuatku iba padamu. Mas Wanto menemuimu, tanyaku. Iya, ada masalah? Bukan hanya menemui, tapi kami, ya taulah kalau wanita sama pria. Hahaha, aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku gak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi. Tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup. Kau tahu untuk apa Wanto menemuiku? Tanyanya padaku. Untuk membunuhmu. Wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku sambil berkata, bukan salahmu, salahkan ibumu yang terlahir murahan. Wanita sinting itu hanya tersenyum. Ada yang kamu tidak paham, katanya padaku. Dulu aku dan Wanto saling mencintai sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menumbalkan dirimu serta anak haram di rahimmu. Aku bergedik, merasakan takut yang amat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah kuperbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipiku. Sedulur getih, bisiknya, sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi. Demikian cerita ini, tamatlah sudah dari kisah yang menyeramkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.